Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya di YD Channel. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tata cara mengisi formulir model A atau form A, yaitu laporan hasil pengawasan pemilu. Setelah kita mendapatkan formulir form A-nya dari Panwascam, di sini kita akan mengisi beberapa tahap dalam membuat laporan hasil pengawas atau LHP. Yang kedua yaitu tahap yang sedang kita awasi. Misalnya kita sedang melakukan pengawasan terhadap pantarlis, yaitu kita bisa melakukan tahapan pengawasan yaitu pemutakhiran daftar pemilih. Ini salah satu kegiatan yang kita awasi. Misalnya, setelah itu ada beberapa kegiatan pengawas yang kita lakukan sebagai Panwaslu desa. Salah satunya itu pemutakhiran daftar pemilih, pelantikan pantarlis, dan beberapa kegiatan lainnya. Setelah kita melakukan pengawasan, untuk pengisiannya kita langsung masuk yaitu data pengawas pemilihan. Untuk tahap pertama yaitu A, tahapan yang diawasi. Inilah salah satu contoh tahapan yang kita awasi. Setelah itu nama pelaksana tugas pengawas. Misalnya nama saya. Setelah kita mengisi nama pelaksana pengawas yaitu jabatan. Ini jabatan yang kita ampuh atau jabatan kita di tempat kita melakukan pengawasan. Misalnya Panwaslu desa bla 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 bla. Setelah itu kita isi nomor perintah tugas dari Panwascam. Setelah kita melakukan nomor atau mengisi nomor perintah tugas, tahap selanjutnya yaitu alamat dari pengawas. Misalnya desa setelah kita mengisi alamat data pengawas, tahap selanjutnya yaitu kegiatan pengawasan. Ini yang tahap yang kita awasi tadi. Ini kegiatan pengawasan. Misalnya kita tadi melakukan pengawasan di bagian pemutakhiran daftar pemilih. Setelah kita melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran pemilih, yang pertama kegiatan pengawasan kita, bentuk pengawasan. Di sini bisa langsung dan bisa tidak langsung. Misalnya bentuk pengawasan yang kita lakukan itu pengawasan langsung. Ini adalah bentuk pengawasan yang kita lakukan pada saat melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih. Yang kedua itu B, tujuan. Tujuan ini bisa kita lihat dari tahapan yang kita awasi. Ini isi aja sama, yaitu pemutakhiran daftar pemilih. Di sini karena dia pemutakhiran daftar pemilih, sasaran pengawasannya yaitu panitia
pemutakhiran pemilih atau Pantarlih. Ini sasaran yang kita awasi dalam pengawasan pemilu yang kita lakukan sebagai Panwaslu Desa. Tahap selanjutnya waktu dan tempat kita waktu melakukan pengawasan. Misalnya jam 10, jam 11.00 WIB sampai selesai. Tempat itu desa yang kita ngawas. Misalnya setelah kita mengisi semua bentuk kegiatan dari kegiatan pengawasan kita, tahap yang kita awasi, setelah itu kita membuat uraian hasil pengawasan kita. Misalnya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2023, Panwaslu Desa Kecamatan Kabupaten telah melakukan pengawasan terhadap panitia dan daftar pemilih dalam rangka melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih secara door to door pada TPS 01. Ini adalah contoh uraian dari hasil pengawasan kita yang kita lakukan pada Pantarlih. Setelah kita melakukan atau mengisi uraian singkat dari pengawasan kita masuk tahap selanjutnya, yaitu informasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih atau non-Pantarlih pada kegiatan pencocokan data konkret ini. Misalnya ada kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih, kita bisa mengisi peristiwa, tempat kejadian, waktu kejadian, dan pelaku yang melakukan kegiatan pelanggaran tersebut dengan alat bukti dan barang bukti yang cukup sebelum kita membuat laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih. Kita juga harus memiliki saksi yang kuat bahwa pihak tersebut telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Bila semua saksi, barang bukti, dan alat bukti sudah kita dapatkan, kita baru mengisi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bila sudah, kita mengisi tempat dan pengawasan kelurahan desa atau kampung dan nama pengawasan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.